Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video penjelasan mata kuliah otomata dan pengantar kompilasi di program studi Teknik Informatika Universitas Komarudin. Kali ini dalam video ini kita akan membahas mengenai materi finite state automata dengan hanya fokus pada FSA dengan jenis deterministic finite automata atau DFA. Materi ini saya ambil dari referensi pada bab 2 buku Teori Bahasa dan Otomata yang ditulis oleh Virar Udiratmo dengan penerbit JNJ Learning Yogyakarta. Baik, pada video sebelumnya sudah saya bahas mengenai apa dan bagaimana simbol di dalam otomata. Namun kali ini tetap akan kita review saja sekali lagi. Ada beberapa simbol yang harus diketahui dalam membuat mesin finite state automata. Yang pertama adalah akan kita temui lingkaran. Simbol lingkaran ini dinamakan sebagai state. Kemudian label pada lingkaran atau tulisan di dalamnya, tulisan pada di dalam lingkaran ini menyimbolkan sebagai nama state. Kemudian akan kita jumpai lagi busur. Busur ini dia menyimbolkan transisi atau perpindahan. Sedangkan label di dalam label yang tertulis di atas setiap busur itu dia menyimbolkan input atau masukan untuk mesin ini. Simbol berikutnya adalah jika kita temui lingkaran dengan bentuk busur panah tapi dia tidak ada labelnya, dia adalah simbol dari state awal. Kemudian jika kita temui ada lingkaran dengan garis ganda seperti ini, maka itu adalah sebentuk state akhir. Apa dan bagaimana kegunaannya akan kita bahas setelah ini. Baik, jika Anda buka halaman 20 pada gambar 2.2 di buku Virar Udiratmo yang sudah saya sebutkan di awal tadi, akan kita jumpai gambar sebuah mesin finite automata yang digunakan untuk memeriksa apakah bilangan itu ganjil atau genap. Begitu. Gambarnya dasarnya seperti ini, tapi kurang lebih akan saya lengkapi. Dari sini ada panah kemari, kemudian ada panah dari sini kemari, kemudian ada dari panah out kembali ke event. Event itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia berarti genap, sedangkan odd kalau kita bahasa Indonesia kan dia berarti ganjil atau gasal. Di setiap anak panahnya di sini kalau Anda perhatikan betul-betul di situ tertulis di sini adalah 0, kemudian di sini ada input 1, di sini ada input angka 1, di sini ada input angka 0. Jadinya gambar dasarnya seperti ini. Ini adalah sebuah mesin, dinamakan sebagai sebuah mesin dasar yang digunakan untuk memeriksa apakah angka yang kita masukkan ke dalam mesin ini ganjil atau genap. Loh, terus bagaimana? Kenapa angkanya 0 dan 1? Ya, setiap panah dia hanya akan mengandung atau memiliki satu inputan gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki sebuah gambar seperti ini, kita akan bertanya, untuk apa berikutnya mesin ini? Di dalam buku yang sama yang saya bahas tadi, kita akan menguji apakah dia bisa menerima bilangan ganjil atau genap. Contohnya, ada string input berupa bilangan binar 1, 1, 0, 1. Oke. Ada dua poin di sini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mesinnya, yang kedua adalah string yang akan kita masukkan ke dalam sini. Oke, kalau kita perhatikan perpindahannya dari start awal, dari state awal ada angka 1. Kita perhatikan dari digit ini dari sisi yang paling kiri, angka 1. Dari state awal, yakni state bernama event, dia akan memindahkan 1 dari mana ke mana? Dari event ternyata ke odd. Oke, ada. Sudah. Tidak ada. Berarti posisi sekarang ada di odd. Dari state odd memindahkan 1 kemana? Dari odd memindahkan ke event.
Jadi ada, kita klik ada. Posisi sekarang mesin berada di event. State itu artinya adalah posisi atau kedudukan. Jadi sekarang posisinya ada di event. Dari event dia akan diminta untuk mengantarkan atau memasukkan inputan 0. Dari event kita perhatikan, oh ternyata event itu kembali ke dirinya sendiri. Begitu. Jadi ketika ada model panah seperti ini, ada busur seperti ini, artinya dia kembali ke dirinya sendiri. Jadi sekarang posisinya tetap ada di event. Oke. Terakhir, ketika kita temui ada digit 1 terakhir, ternyata event dari event mengantarkan 1 ke odd, sehingga posisinya selesai. Nah, pertanyaannya kemudian seperti penjelasan saya di video yang sudah terlebih dahulu, apakah ini diterima atau ditolak? Nah, apakah ini diterima oleh mesin ini atau tidak? Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, ketika digit akhir dari sebuah string sampai di state akhir, maka dia diterima. Gitu. Itu mengenai string ini. Contoh masukannya. Sekarang ada lagi sebuah state itu akan di sebuah diagram state. Jadi kita menemui diagram state, dia akan dibuatkan beberapa acuan. Yang pertama adalah definisi formal, yang kedua adalah fungsi transisi, dan yang ketiga adalah tabel transisi. Diagram state, manakah diagram state? Diagram state adalah gambar sebagaimana yang sudah saya tunjukkan ini. Ini dia disebut sebagai diagram state. Atau state diagram kalau kita pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi gambar atau mesin yang sudah kita buat ini adalah diagram state. Jadi sebuah diagram state akan dicatat 3 hal ini: definisi formalnya, kemudian fungsi transisinya, dan tabel transisinya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari definisi formal. Definisi formal sebuah diagram state. Untuk membahas ini sebaiknya ada mereview kembali materi mengenai himpunan atau set. Kita sudah membahas mengenai ini. Di dalam definisi formal sebuah diagram state, dia akan dituliskan sebagai M, itu sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F. Ini. Jadi definisi formal dari sebuah diagram seperti ini akan dicari seperti ini. Definisi formal. Q, sigma, delta, S, dan F. Apa masing-masing? Masing-masing dari ini adalah Q adalah himpunan state. Himpunan. Seperti syarat saya tadi, silakan mereview kembali bagaimana konsep himpunan. Q adalah himpunan. Kemudian sigma. Sigma itu adalah himpunan simbol.
himpunan simbol input atau transisi. Selanjutnya delta. Delta itu adalah fungsi transisi. Oke. Kemudian S itu adalah state awal. Sedangkan F itu adalah himpunan state akhir. Ini adalah definisi formal dari sebuah diagram state seperti ini. Dia akan selalu dinilai seperti ini. Contoh, kita akan bertanya, himpunan state dari diagram state yang sudah saya gambar ini apa? Oh, ternyata ada dua state. State yang bernama event dan state yang bernama odd. Itu adalah jawabannya. Jadi, kalau kita catat baik-baik definisi formal dari gambar yang sudah saya buat, saya tulis kembali. Harus diperhatikan, Q adalah himpunan state. Karena himpunan punya aturan penulisan, yakni dimulai dengan penulisan kurung kurawal. Ada dua state di sini. Yang pertama adalah event, yang kedua adalah odd. Oke, jelas sekali. Himpunan dari state yang ada di dalam gambar ini adalah event dan odd. Selanjutnya, sigma. Saya kembali kemari. Sigma itu adalah himpunan simbol input atau transisi. Yang kita perhatikan, transisi itu berupa anak panah atau busur. Perhatikan baik-baik. Busur yang mengandung masukan bagi mesin ini ada berapa jenis digit? Hanya ada dua, walaupun panahnya ada banyak. Hanya ada dua sekali lagi. Yang pertama adalah 1 dan 0. Apakah masih ada lagi? Ternyata tidak. Jadi di sini kita akan tuliskan himpunan dari transisi ada dua. 0, 1. Oke, jelas? Berikutnya yang kita cari adalah fungsi transisi atau delta. Delta tidak dituliskan seperti ini, namun dia dituliskan dalam bentuk tersendiri. Nanti saya akan membahas tersendiri. Mohon izin untuk akan membahas tersendiri. Yang kita bahas berikutnya adalah state awal. S, state awal. Hanya ada satu state awal, ini berarti tidak ada himpunan state awal. Oke, mohon ditekankan baik-baik, S itu adalah state awal, bukan himpunan state awal. Sehingga S itu pasti satu. Di dalam gambar ini, S itu hanya ada di event. Maka kita tuliskan S sama dengan event. Gini. Oke, sedangkan F yang terakhir, F adalah himpunan state akhir. Karena himpunan sebagaimana yang sudah saya tuliskan sebelumnya, dia harus dituliskan dengan pola penulisan seperti himpunan. Kita perhatikan baik-baik. Di dalam gambar ini memang state akhir itu hanya satu, tapi nanti kita akan temui berbagai contoh. F atau state akhir itu bisa terdiri dari banyak state. Sehingga kita tuliskan di sini odd. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai DFA. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa finite state automata atau FSA akan berganti-ganti atau secara bergiliran akan digunakan istilah FSA atau FA. Yang satunya adalah finite automata. Silakan cek beberapa referensi akan berkata demikian. FSA atau FA akan dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah deterministic finite automata atau DFA, dan yang kedua disebut sebagai non deterministic finite automata atau NFA.
Untuk video kali ini saya akan fokus pada pembahasan mengenai DFA. Diagram state FA dia akan disebut sebagai DFA jika suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Gitu. Ada baiknya kita akan langsung masuk ke contoh yang ada di gambar 2.3 halaman 22. Ini adalah contoh FA yang tergolong ke dalam DFA. Ada 3 state di sini, ada Q0, Q1, dan Q2. Kemudian transisinya ada 2 jenis digit, ada A dan B, ada 2 huruf saja dengan pola perpindahan seperti ini. Yang kita akan ditanya itu adalah definisi formal dari diagram state yang saat ini bagaimana. Kita akan selalu diminta sekali lagi M itu sama dengan Q sigma delta S dan F. Ini kita akan menjawab satu persatu. Q atau himpunan state yang ada di dalam gambar ini adalah ada 3, Q1, Q0, Q1 dan Q2. Kita tulis di sini. Ternyata ada 3 elemen, Q0, Q1 dan Q2. Itu. Kemudian sigma atau himpunan transisi. Kita perhatikan baik-baik. Ternyata di dalam transisi yang beredar atau panah-panah yang ada di dalam gambar ini hanya mengandung 2 huruf saja. Ada A dan B. Selanjutnya kita akan menuliskan transisi atau delta. Saya akan membahasnya di tempat yang sedikit berbeda di sini. Delta atau transisi. Maaf, delta atau fungsi transisi. Gitu ya. Delta atau fungsi transisi akan kita tuliskan dengan cara seperti ini. Delta, kemudian nama state Q0, misal saya ingin menuliskan Q0, kemudian ada transisi apa saja, misal di Q0 ada transisi dengan huruf A, maka saya tuliskan delta Q0 A. Sama dengannya akan kita cari dari panahnya sendiri. Q0 memindahkan A ke Q0, kembali ke dirinya sendiri. Kita tuliskan Q0. Kemudian delta tetap Q0 memindahkan B. Benar ya? Setelah A memindahkan B. Memindahkan B kemana? Dari Q0 memindahkan B ke Q1. Kita tuliskan ke Q1. Sudah. Sekarang kita akan teliti perpindahan dari Q1. Delta Q1 memindahkan A kemana? Q1 memindahkan A ke dirinya sendiri, ke Q1. Kemudian delta Q1 memindahkan B kemana? Kita perhatikan. Q1 memindahkan B ke Q2. Q2. Sudah? Apakah ada panah yang keluar lagi dari Q1? Ternyata tidak. Sekarang kita beralih ke Q2. Delta Q2 memindahkan A kemana? Q2 memindahkan A ke Q1. Tuh. Kemudian delta Q2 memindahkan B ke dirinya sendiri, ke Q2. Oke. Jadi ini adalah hasil dari fungsi transisi. Kita perhatikan. Selanjutnya kita akan membahas S. Kita akan menjawab S. S sebagaimana definisi tadi, S itu adalah state awal. Sedangkan F akan berkebalikan adalah himpunan. Oke. Cara menuliskannya berbeda. S kan hanya mencari satu state awal. Kita perhatikan siapa state awal di dalam gambar ini. Ternyata hanya ada satu, yakni Q0. Q0. Kita tulis begitu.
Kemudian finalnya atau state finalnya, state akhirnya dalam hal ini walaupun F itu adalah himpunan, dia tetap akan kita cari berapa ada state akhir di sini. State akhirnya hanya ada satu, yakni Q2. Namun tetap dituliskan dalam bentuk himpunan begini. Kita sudah menuliskan definisi formal dari diagram yang sudah kita buat. Nah, ada satu lagi sebagaimana penjelasan saya tadi, bahwa diagram state itu akan dicari definisi formal, dicari fungsi transisi. Nah, yang belum kita buat adalah tabel transisi. Kita akan membahas mengenai tabel transisi. Kita akan membuat tabel transisi dari diagram state pada gambar ini. Kalau tadi kita sudah membuat fungsi transisi dengan hasil seperti ini, kita akan membuatkan fungsi transisi ini atau merubah fungsi transisi ini menjadi dalam bentuk tabel. Sebenarnya hampir sama saja. Fungsi tabel transisi terdiri dari tulisan seperti ini. Di sisi yang ke bawah ini adalah state yang dimiliki oleh sebuah diagram transisi. Kita tuliskan Q0, Q1, Q2. Sementara di kolom ya, di bagian kolom akan tertulis input atau transisinya. Misal ada dua huruf pada gambar ini kan, hanya ada A dan B, maka kita tuliskan A dan B. Nah, cara menuliskan ke dalam setiap sel dari tabel ini adalah kita dengan melihat diagram transisi yang sudah kita miliki. Kita urut satu persatu. Misalkan dari Q0 akan mengeluarkan A, itu kemana? Dari Q0 mengeluarkan A, Q0 mengeluarkan A, kembali ke Q0. Gitu. Satu persatu. Q0 mengeluarkan B, Q0 mengeluarkan B ke Q1. Kemudian Q1 mengeluarkan A, Q1 mengeluarkan A ke Q1. Ya. Kemudian Q1 mengeluarkan B kemana? Q1 mengeluarkan B ke Q2. Nah, sekarang kita beralih ke yang Q2. Q2 mengeluarkan A ke Q1. Seterusnya Q2 mengeluarkan B ke Q2, ke dirinya sendiri. Baik. Untuk satu diagram state seperti ini sudah kita tuliskan. Yang pertama adalah definisi formalnya, di mana Q-nya itu ada 3, himpunan transisinya ada demikian, startnya adalah Q0, kemudian finalnya adalah himpunan Q2. Sedangkan fungsi transisinya kita dapati hasil seperti ini, dan terakhir adalah tabel transisi yang tertulis seperti ini. Itu. Baik. Pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah dapati diagram transisi seperti ini, adalah bagaimana ketika dia diberi inputan. Misal kita tuliskan string A B B. Oke. String ABB kalau kita masukkan ke dalam diagram state ini, maka kita tuliskannya seperti ini. Delta, kemudian dari Q0 karena state awalnya adalah Q0, kemudian stringnya adalah A B B. Kita jalankan Q0 mengeluarkan A ke Q0, berarti posisi sekarang ada di Q0, sisanya adalah B B. Jadi kemudian kita lanjutkan, kita jalankan lagi, kita jalankan yang B dari Q0 mengeluarkan B ke Q1,
Q1, kemudian tersisa B. Nah, kemudian saya lanjutkan ke sini ya. Kalau bisa terus, sebenarnya bisa terus. Kita tuliskan delta Q1 mengeluarkan B kemana? Ternyata hasil akhirnya itu adalah Q2. Karena sudah habis, tinggal dituliskan hanya nama state saja. Nah, tadi saya mencontohkan di awal apakah ini diterima atau tidak, diterima atau ditolak. Nah, kita lihat Q2 apakah state akhir. Ternyata state akhir, sehingga kita terima ini. Namun ada yang perlu kita perhatikan dari cara penulisan. Misalkan bila ada satu notasi yang perlu kita perhatikan, bila M itu adalah sebuah mesin FA atau VSA, maka istilahnya bahasa atau string diterima itu adalah LM. Ini adalah bahasa atau string yang diterima. Kondisinya jika X sedemikian hingga delta S, X di dalam F. Perhatikan penulisan ini, delta SX. Kita sudah mengerjakan secara urut tadi pada bagian ini. Delta S atau state-nya, kemudian X dalam hal ini string, tapi yang paling dicari nanti yang akhir. Jika state akhir yang ditemukan di sini adalah di dalam F atau himpunan state akhir, maka dia statusnya diterima atau disebut sebagai LM. Jadi string ABB yang kita baru uji cobakan itu termasuk LM. Begitu jawaban akhirnya. Oke, coba kita coba sekali lagi. Misal saya tuliskan string baba, ada BA. Sekali lagi kita masukkan ke dalam diagram state yang sudah kita cocokkan. Maka kita untuk menunjukkan transisinya atau perpindahannya, kita tuliskan seperti ini, delta dari Q0 tentu karena S nya adalah Q0, kemudian kita tulis baba. Kalau kita perhatikan, maka perpindahan B yang awal itu langsung berpindah ke Q1. Q1 tersisa ABA. Sama dengan, kita perhatikan, kita mau memindahkan A tapi dari Q1. Berarti tetap di Q1. Delta Q1 yang tersisa B dan A. Oke, posisi tetap di Q1. Saya lanjutkan di sini. Maaf. Lanjutkan di sini, delta posisinya masih di Q1. Q1 yang kita minta adalah mengeluarkan B. Q1 mengeluarkan B ke Q2. Hasil posisi akhirnya ada di Q2. Jadi Q2, tersisa hanya yang A. Sudah. Kita lanjutkan. Dari Q2 mengeluarkan A kemana? Ternyata A itu keluar ke arah Q1. Maka kita tuliskan Q1. Nah, kita kembali ke sini. Jika M itu adalah FA, maka bahasa yang diterima itu disebut sebagai LM dengan syarat jika X ini masuk di dalam F atau state akhir. Nah, Q1 di dalam gambar ini bukanlah state akhir karena tidak lingkaran yang bergaris ganda, hanya Q2 di sini. Maka di sini statusnya adalah ditolak.
atau bukan LM. Itu. Sekian dulu penjelasan mengenai finite state automata, terutama pada bahasan deterministic finite automata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.